Mitra 104,6 FM, kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 3 Maret 2017. Hari ini kita akan mengangkat topik mendulang medali dari kolam. Untuk itu kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing Sekretaris Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng, Bapak Wayan Setair. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Pak Wirat. Selamat pagi pendengar Kultur di manapun berada. Dan juga Ketua Harian Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng, Bapak Made Sumargo. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Sumargo. Selamat pagi Om Swastiastu kepada Pak Wirat. Begitu pula kepada pemirsa Radio Kultur di mana saja berada. Salam olahraga. Jaya. Baik, Mitra 104,6 FM renang pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2015 lalu berhasil meraih 3 emas, 4 perak, dan 4 medali perunggu. Kemudian sebuah prestasi sudah dicatatkan oleh Liliana Van Lenen pada Pekan Olahraga Nasional kemarin di Bandung. Tentu masyarakat Buleleng sangat berharap banyak akan prestasinya nanti pada Pekan Olahraga Provinsi Bali yang ke-13 di Gianyar bulan September mendatang. Kolam renang sudah tersedia, tentu masyarakat juga menuntut prestasi dari kolam. Kita dengarkan dulu persiapan tim Porprov Bali, khususnya di cabang renang, dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi kali ini. Silakan dari Pak Setair. Terima kasih Pak Wirat. Para pendengar Radio Kultur di seluruh wilayah Buleleng, dapat kami sampaikan bahwa persiapan kami di renang untuk menyongsong Porprov Bali di Gianyar nanti, kami sudah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri menghadapi event-event seperti itu yang sebetulnya sebelum event Porprov itu kami sudah merancang suatu kegiatan yang akhirnya nanti bermuara kepada Porprov di Gianyar. Antara lain kami sudah mulai dengan melakukan persiapan tes seleksi tahap awal pada bulan November kemarin, ya tepatnya tanggal 19 dan 20 November yang bersamaan dengan Stick Cup kemarin. Jadi pada ajang itu ada kegiatan kelompok umur antar sekolah se-Kabupaten Buleleng, dan sekaligus ajang itu juga kami pakai untuk tahap seleksi yang pertama. Lalu yang berikutnya kami juga akan menggelar event kelompok umur juga antar sekolah Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan oleh Federasi Kabupaten Buleleng tanggal 19 Maret, sekaligus sebagai ajang memperingati HUT Kota Singaraja. Nah, pada saat tanggal 19 itu juga kami melakukan seleksi tahap kedua. Hasil seleksi nanti kami akan menentukan dan mengambil beberapa atlet yang tentunya lebih dari kuota tahun lalu kami gembleng, kami bina bersama teman-teman tim pelatih, dan sampai akhirnya nanti di seleksi tahap ketiga di awal Juni, sebelum entry by number, kami akan menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi tim kontingen renang Kabupaten Buleleng di Gianyar nanti. Nah, setelah tahap demi tahap itu, dari tahap awal kami telah melakukan pembinaan secara desentralisasi di masing-masing klub. Kemudian setelah tahap kedua, nanti kami berancang-ancang untuk melakukan pembinaan lebih intensif lagi bersama teman-teman. Nah, sehingga betul-betul kami mempersiapkan diri dengan baik menghadapi event 2 tahunan ini. Nah, perlu diketahui juga ada beberapa atlet kita nanti pada
ada event Singapura National Age di Singapura. Ada beberapa atlet kita yang ikut berangkat 4 orang atas nama Elita, Kevin, Fauzan, dan Jersey. Itu dipanggil oleh PB untuk mewakili Indonesia dalam ajang kelompok umur Open yang di Singapura itu. Nah, sekaligus ajang itu juga kami pakai untuk tryout bagi mereka yang selama ini telah melakukan persiapan latihan-latihan di klub masing-masing. Nah, itu kami dapat informasi dari Pemprov Provinsi Bali yang menyatakan bahwa atlet belia ada 4 yang akan diberangkatkan. Sebelum lanjut, mohon maaf, dengan rasa hormat pada seluruh pemirsa, Bapak Ketua Umum kami belum bisa hadir hari ini karena agenda yang padat. Kemudian Bapak Ketua Umum menugaskan kami berdua untuk datang ke Guntur untuk menyampaikan hal ini. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, nanti akan ditambahkan oleh Bapak Ketua dan Bapak Made Sumagajaya. Baik, terima kasih Pak Wayan Setaye, Sekretaris Umum PRSI Kabupaten Buleleng. Pak Sumarge, pada saat raker kemarin sudah muncul jargon jengah untuk juara. Nah, ini sebuah lanjutan Pak Marge. Kolam sudah disiapkan. Kemarin hanya 3 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Tentu tahun ini dituntut lebih tinggi. Munculnya Eva Van Lenen yang baru. Silakan Pak Marge, target tahun ini. Terima kasih Pak Wirat. Jadi kami kebetulan ikut dalam rakor KONI yang diselenggarakan kemarin. Jadi setelah lihat gambaran untuk World tahun 2017 ini, kita mengambil ancang-ancang dan bukan muluk-muluk. Jadi ini berdasarkan hasil evaluasi penilaian tahap demi tahap untuk sekian atlet Buleleng, calon-calon atlet Buleleng yang ikut nanti World. Saya kira tadi saya bisa akan sampaikan bahwa Buleleng akan menargetkan 5 emas, 5 perak, 5 perunggu. Jadi kenapa kita tidak terlalu banyak itu muluk-muluk? Karena ini adalah olahraga yang terukur. Jadi paling tidak kita sudah tahu sebelumnya. Dengan lihat peta Bali, kita harapkan nanti dengan adanya beberapa atlet yang diambil oleh PB untuk mengikuti event di Singapura, mudah-mudahan ini menjadi penambahan ulang emas untuk Buleleng. Nah, dengan demikian harapan daripada masyarakat Buleleng dengan adanya kolam renang yang cukup bagus, kemudian pelayanan dari pemerintah kabupaten yang dulunya kurang, sekarang luar biasa, kolam renang bisa dimanfaatkan dengan baik dalam waktu seminggu. Jadi itu persiapan-persiapan yang kami laksanakan di PRSI Buleleng, dan mudah-mudahan semua, jadi bukan hanya dari pengurus saja, terutama atlet dan orang tua. Jadi orang tua yang sangat berperan penting dalam hal ini mengantar putra-putrinya untuk bisa berlatih ke kolam renang. Tapi selama ini gimana Pak? Dukungan orang tua? Kalau selama ini dukungan orang tua luar biasa. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena melihat dari gambaran PON kemarin itu, dilihat Eva Lilian Van Lenen ini, mereka ingin seperti regenerasinya begitu. Mudah-mudahan dengan semangat orang tua dan anak-anak kita bangkit kembali olahraga renang. Kemudian ke depan dengan adanya event-event yang kita selenggarakan di Buleleng ini, berhasil menampung calon-calon atlet renang Buleleng mulai kelompok umur 5 sampai senior. Terima kasih. Ya, Pak Marge, kemarin di tahun 2015 3 emas, sekarang 5 emas. Itu targetnya dari nomor-nomor apa saja Pak? Target lagi 2 emas itu di mana di nomor 50-100 kupu. 50-100 kupu. Kalau bisa lagi ditambah lagi di nomor 100 punggungnya.
untuk Elita. Nah, itu memang kita pasang target di bawah 6. Padahal kita sudah tahu ancang-ancang 6, tapi kami tidak berani. Mengapa demikian? Ya yang namanya olahraga terukur itu persaingan ketat, apalagi mereka seperti Badung dan Pasar Gianyar itu mempersiapkan betul-betul. Tapi Buleleng tidak mau kalah juga. Harus lebih baik daripada mereka. Gitu. Cengah untuk juara. Cengah untuk juara. Ya, Pak Marge, dari sisi tempat latihan sudah kolam renang sudah sangat representatif. Kemudian jadwal latihan gimana Pak Marge? Nah, kalau jadwal latihan itu kembali ke klub-klub renang itu ada yang maksimal mengambil 5 kali dalam seminggu, ada yang 4 kali. Nah, kebetulan kemarin itu sudah dibentuk yang namanya klub renang pelajar yang digagas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Jadi mudah-mudahan dengan terbentuknya klub renang pelajar ini nanti menambah semangat gairah para perenang Buleleng, ditambah lagi pelatih-pelatih yang nanti kita rekrut untuk membina. Jadi 5 kali mereka latihan di klub, ditambah lagi 2 kali latihan di klub renang pelajar, sehingga dalam 1 minggu itu full. Dengan demikian, pertama dari segi kebugaran jasmani itu bisa diandalkan dan ditargetkan. Dari segi prestasi itu dimungkinkan 1-2 tahun ke depan dipastikan. Ya, itu tergantung kepada apa yang saya sampaikan tadi adalah kemauan dan kemampuan atlet itu sendiri. Jadi kami dari pihak PRSI sangat-sangat bersedia dan siap untuk melaksanakan program-program, baik itu program dari pemerintah Kabupaten Buleleng maupun dari PRSI itu sendiri. Dari sisi kepelatihan, kalau di cabang olahraga misalnya sepak bola, beliau merekrut Ide Bagus Mahayasu sebagai pelatih kepala. Nah, di renang, apakah memang lokalan saja pelatihnya atau mungkin mendatangkan pelatih dari luar? Sementara kalau itu sangat perlu, kalau memang kita punya dana gitu ya, paling tidak jadi kita minta dari PB begitu. Namun demikian Buleleng sudah mempunyai 3 pelatih renang tingkat nasional gitu. Itu atas nama saya sendiri, kemudian Pak Wayan Stair dan Pak Gede Sudarmo. Dan itu pun nanti ya kalau dilihat dari segi kemampuan kita masih berada pada level yang sama dengan pelatih-pelatih yang ada di Bandung maupun Denpasar. Karena ini mencapai nasional ini agak susah. Mengapa demikian? Itu melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Gitu. Ya, Momok masih Bandung dan Kodia. Masih Bandung dan Kodia. Ya, terus kemudian saya dengar banyak atlet-atlet Buleleng yang bersekolah di Denpasar. Tetap dia menjadi atlet Buleleng atau mungkin sudah mulai diiming-imingi mungkin di daerah lain? Iya, sebenarnya memang apa adanya adalah seperti apa yang sampaikan tadi. Jadi kabupaten kota yang lainnya dia berusaha untuk mengambil atlet-atlet daerah seperti Buleleng yang sudah top, tetapi dilihat dari mental atlet-atlet Buleleng itu mereka tidak mau untuk digeser. Kendati pun dia melihat, bonusnya sekian di Badung loh. Mereka betul-betul fanatik terhadap Buleleng. Oleh sebab itu saya merasa bangga kepada mereka, atlet Buleleng yang membela Buleleng. Kendati pun berapapun iming-iming bonus, mereka tetap membela Buleleng Panji Sakti. Cengah untuk juara. Cengah untuk juara. Ya, kemudian Pak Marge lagi untuk Elita, kemudian Fauzan, Kevin dan Yesi. 4 atlet ini memang bersekolah di Buleleng atau mungkin bersekolah di Denpasar? Begini, tadinya memang mereka sekolahnya di Buleleng. Nah, karena orang tuanya pindah bekerja ke Denpasar, akhirnya dia kan ikut orang tua. Namun demikian, jadi kami tidak memberikan kelulusan kepada mereka untuk bergabung ke klub-klub yang ada di Denpasar maupun Badung. Tetapi mereka itu tetap mengharumkan nama Buleleng nanti. Dia tidak akan pantau. Dan kemudian kami terus pantau perkembangan mereka. Ketika mereka ikut Krapsi kemarin di Surabaya, kami pantau. Kemudian apalagi ada event di Singapura ini. Nah itu dari pihak PRSI Buleleng sangat-sangat memahami kondisi mereka dan
kalau biasanya ya, kalau dari PRS itu kalau ada dana itu kita memberikan sekedar uang saku untuk mereka, sehingga ada sekedar motivasi perhatian daripada PRS Buleleng. Baik, kita beralih kembali ke Pak Astair soal dana anggaran yang diberikan oleh KONI Kabupaten Buleleng kepada Pemkab PRSI Buleleng. Apa sudah dipandang cukup? Ya, Pak Wirat, mengenai dana pembinaan ya itu kan cukup tidak cukup itu sangat relatif. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dana yang diberikan oleh KONI berupa hibah itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Made Sumargo tadi, teman-teman yang punya anak berlatih di Denpasar karena sekolah dan karena pekerjaan, seperti Dili contohnya, itu setelah tamat di SMA 1 kemarin kuliah di Denpasar, ya kita komunikasi dengan teman-teman yang Denpasar, kita kasih pilihan mau ke klub mana yang kita komunikasi. Tapi di sana mereka tetap latihan, tetap program dengan baik. Kemudian ketika anak-anak kita seperti Dili dan teman-temannya ada event rapsi, kejurnas, kejuaraan terbuka, kita selalu mendeteksi, artinya kita mengikuti perkembangannya, kemudian kita mendukung, ya paling tidak sekitar untuk uang saku lah gitu. Tidak banyak-banyak, tetapi sebagai motivasi bahwa kita tetap memberikan perhatian terhadap mereka walaupun mereka latihan di klub-klub lain. Dan tidak lupa juga seperti Lili dan teman-teman ini betul-betul sebagai cambuk pelecut semangat anak-anak yang lain di Buleleng. Saya lihat perkembangan sekarang renang Buleleng luar biasa pertumbuhannya. Nah, ini akibat dari istilahnya pengaruh dari Lili kemarin mendapatkan medali di PON itu. Nah, memang gaungnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini melecut semangat anak-anak kita di Buleleng dan yang lain yang belum terjun ke kolam itu menjadi lebih bersemangat untuk ikut bergabung di kolam lebih banyak lagi. Itu. Jadi dana yang diberikan dari KONI itu kami maksimalkan seperti itu. Selain kegiatan pelatihan dan kejuaraan-kejuaraan yang kami gelar di Buleleng, sekaligus juga ada desentralisasi terhadap pelatih dan lain-lainnya. Dan juga kami memanfaatkan dana itu untuk semua kegiatan yang bergerak di PRSI Buleleng. Ya Pak, ada semacam latihan bersama karena tempatnya kan jauh ini dari Denpasar ke sama Buleleng. Ya betul. Jadi seperti yang sudah berjalan. Jadi kami punya program latihan bersama. Jadi tujuannya adalah satu, kita memantau perkembangan, yang kedua untuk lebih mengakrabkan antara satu dengan yang lain. Nah, karena mereka latihannya agak pisah-pisah, kita kumpulkan secara terprogram, secara periodik, tentu sesuai dengan kesepakatan yang kita ambil bersama. Kapan, karena anak-anak juga sekolah kan, kita mencari waktu atau hari yang memang bisa berkumpul bersama. Dan kita sudah sering komunikasi dengan orang tua seperti itu, karena kita kumpulnya di Blakio, latihan bersama. Nah, kemudian kita latihan di sini, tapi lebih sering dulu kita di Blakio, karena apa? Biar di tengah-tengah. Jadi yang selatan bisa datang ke Blakio, kita dari Buleleng ke Blakio. Tapi dengan sekarang fasilitas yang ada, kita berharap kita akan kumpul di sini semua. Karena apa? Satu sisi kita ingin menerapkan teknik dan strategi tersendiri yang tidak bisa dilihat atau diintip oleh tim lain gitu. Nah, itu seperti Badung dia punya trik tersendiri untuk menempatkan nomor-nomor atlet mereka di suatu nomor yang mereka unggulkan. Dia latihannya tidak mau gabung dengan yang lain, sehingga dia tersembunyi. Saya akan ngambil di nomor ini, saya tidak boleh ikut latihan terbuka. Walaupun latihan terbuka dia ya teknik-teknik biasa aja yang dia perlihatkan gitu. Saya lihat taktik Badung seperti itu. Jadi bahkan di blog di kolam Blakio kan, karena dia punya, saya pernah dengar dari orang tua anak-anak ini, Pak, kita hari sekian tidak boleh latihan dengan mereka karena mereka khusus blok latihan spesialis ini. Nah, itu bagus sekali fanatismenya, karena dia ingin
tentu memaksimalkan anak-anak mereka mendapat nilai yang terbanyak, lebih maksimal lagi kan gitu. Nah, kita juga akan mencoba seperti itu. Kita berharap nanti ada kesepakatan orang tua di tengah-tengah kesibukan mereka dan sekolah mau ikut latihan bersama di Singaraja. Setelah nanti tanggal 19 ini kita akan buat program seperti itu. Jadi satu dengan yang lain anak-anak kita supaya lebih akrab, lebih merasa punya apa ya perjuangan yang senasib dan sepenanggungan untuk membela bola yang jengah tadi. Ya. Iya. Kalau taktik Badung sudah berhasil dicuri, pasti bisa mengalahkan mereka. Yakin Pak ya? Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita beri sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.